Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Santa Teresa dari kecil atau Santa Teresa dari Lisieux cukup populer dan banyak dipilih menjadi pelindung komunitas, pelindung gereja, ataupun bahkan pelindung negara. Jalan yang ditempuh, jalan kehidupannya, sering kita tahu bahwa jalan yang ditempuh menjadi kekudusan itu adalah jalan kecil. Yang mau menggarisbawahi bahwa setiap orang dimungkinkan untuk menjadi kudus, dimungkinkan untuk menjadi terbesar dalam kerajaan surga, bukan lewat perbuatan-perbuatan yang besar, bukan dengan karya-karya yang agung, bukan dengan monumen-monumen yang besar, tapi rupanya lewat hal-hal kecil yang sederhana, peristiwa-peristiwa biasa, pekerjaan-pekerjaan biasa, tapi dengan nilai cinta kasih yang sangat besar. Saudara-saudariku yang terkasih, kadang-kadang kita memilih mengagungkan Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus ini karena jalan kecil yang ditempuhnya. Kita ingin menempuh jalan yang dipilih oleh Santa Teresa ini. Karena kita merasa, karena kita mendengar kata jalan kecil, kita merasa mudah sekali. Karena katanya menjadi orang kudus itu mudah dengan hal-hal kecil. Ketika Anda membersihkan rumah, itu juga bisa menjadi jalan kekudusan. Ketika Anda mengepel, memasak, atau melakukan hal-hal kecil lainnya, itu bisa menjadi jalan kekudusan. Tampaknya sederhana sekali, tampaknya. Tapi kalau kita lihat dan kita hayati sungguh-sungguh, jalan kecil Santa Teresa ini merupakan jalan yang amat sulit. Karena kita diajak untuk menyertakan Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kita. Jadi jalan kecil Santa Teresa ini bukan jalan yang paling mudah sesungguhnya, tapi justru jalan yang paling sulit. Bahkan dia mengatakan bahwa sedetik pun saya bernapas tidak pernah terpisah dari Tuhan, tidak pernah melupakan Tuhan. Saudara-saudariku, jalan kecil ini adalah jalan di mana kita merasa tidak bisa melakukan apapun tanpa keterlibatan Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada pesta Santa Teresa Lisieux, Injil mengatakan bahwa siapa yang paling kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Seperti seorang anak kecil. Ada satu sikap yang perlu kita lihat dari sikap seorang anak kecil. Seorang anak kecil adalah orang yang tidak pernah cemas, yang tidak pernah takut akan apapun. Jarang kita lihat ada anak kecil itu duduk lalu berpikir dengan takutnya, nanti tahun depan kami ini makan apa. Tidak pernah sampai seperti itu, karena dia punya kepasrahan dan keyakinan kepada Bapanya. Maka ketika kita diajak menjadi seorang anak kecil, kita diajak untuk menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Maka ada orang bijak mengatakan, sebelum kita angkat tangan, artinya sebelum kita angkat tangan, seringkali Tuhan tidak mau turun tangan. Mau mengatakan sebelum kita menggantungkan hidup kita, memasrahkan hidup kita seluruhnya kepada kemurahan Tuhan, Tuhan seringkali tidak kita lihat turun tangan dalam seluruh hidup kita. Maka kutipan-kutipan yang sangat indah dari Santa Teresa membuat kita sadar bahwa menjadi seperti seorang anak kecil juga tidak mudah. Tapi itulah menjadi jalan
untuk kita menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Dia pernah mengatakan demikian, kita yang menjalani cinta kasih mestinya tak perlu khawatir akan apapun. Namun hidup dengan melihat saat ini saja. Melupakan masa lampau, berhati-hati untuk tidak membayangkan masa yang akan datang. Bila kita takut dan kadang-kadang putus harapan dalam hidup, hal itu disebabkan karena kita memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan. Saudara-saudariku, kalau kita belajar dari seorang anak kecil, mungkin tadi pagi dia baru bertengkar dengan temannya, siang dia sudah bermain lagi dengan teman yang dia bertengkar pagi itu. Dia tidak melihat yang lalu, tapi juga dia tidak khawatir dan cemas akan nanti, akan hari esok. Inilah sikap kepasrahan seorang anak kecil yang diajak untuk kita dan juga dihayati oleh Santa Teresa menjadi bagian dari hidup kita. Yang berikut saudara-saudariku, jalan kecil Santa Teresa adalah jalan ketika kita merasa bahwa kita tidak berbuat apa-apa, baik untuk Tuhan, baik untuk sesama dan mungkin untuk gereja. Zaman sekarang sangat ngetren orang ambil posisi di tempat di mana orang dikenal. Membentuk kelompok, membentuk komunitas, tapi saya harus menjadi pengurus. Ketika dia tidak menjadi pengurus di satu komunitas, di satu perkumpulan, di satu gereja, tidak pernah lagi kelihatan. Ketika menjadi pengurus sangat giat untuk melakukan pelayanan. Tetapi ketika tidak terdengar lagi, namanya disebut, mulai tidak pernah berbuat apa-apa lagi. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan Santa Teresa kecil, jalan kecil Santa Teresa adalah jalan ketika kita melupakan apa yang kita lakukan dan hanya mengingat bahwa Allah mencintai kita. Maka kisah yang sangat menarik ketika Santa Teresa kecil mau meninggal, bahkan sudah meninggal, para suster di komunitas bingung. Kita mau mencatat apa tentang anak ini? Karena dia hidup hanya tinggal di rumah, sakit-sakitan lagi, tidak pernah berkarya di sana, tidak pernah membuat monumen di sana, bahkan mungkin tidak pernah namanya dicatat di gereja-gereja atau biara-biara yang lain. Maka mereka katakan, kita mau menulis apa tentang yang satu ini? Dan pada akhir-akhir hidupnya, Santa Teresa dari kecil ini juga merasa bahwa dia tidak berbuat apa-apa. Maka ketika sebelum menjelang ajalnya, dia berkata demikian, ya Yesus, aku tidak hendak mengumpulkan ganjaran di senja hidupku. Bahkan di senja hidupku, aku hendak menghadap Engkau dengan tangan kosong. Aku tidak hendak memohon padamu, ya Yesusku, dengan cara apapun, untuk menghitung-hitung perbuatan baikku. Melainkan, aku hendak menyelubungi diriku hanya dengan keadilan.